Pada dasar itu ada bagaimana sejauh mana hasil penelitian itu memiliki keabsahan sesuai dengan data-data yang dimiliki, baik data primer maupun data sekundernya. Nah, mata kuliah ini setiap tahunnya, setiap semester ya, yang ngajar itu saya dengan Pak Jainal Eko, Pak Jainal Abidin, apa namanya tuh, Jainal Abidin Putra, Jainal Putra, apa sih namanya itu ya? Jainal Abidin Eko Putro, Pak. Oh, Jainal Abidin Eko Putro ya. Nah, itu seperti itu. Jainal Abidin Eko Putro. Nah, kalau saya di bidang komunikasi, kalau beliau itu S2-nya itu ada sosiologi ya. Seperti itu. Tapi kalau nggak salah dia lagi ngambil S3, kalau nggak salah ya, dia ngambil S3 di Thailand ya, di Thailand. Itu seperti itu. Kemarin bilang ke satu dia udah masuk lagi ngambil S3 di Thailand. Itu seperti itu ya. Jadi saya nggak tahu S3-nya apa ya, apakah masih sosiologi, apa komunikasi, saya tidak tahu ya. Itu seperti itu ya. Jadi selalu dibagi dua ya, 2 kelas. Beliau 2 kelas saya, itu kan. Seperti itu. Nah, mata kuliah ini sama dengan mata kuliah komunikasi, mata kuliah lainnya itu dilaksanakan selama 1 semester, dan 1 semester itu terdiri dari 16 kali pertemuan kuliah, 2 kali kita ujian. Nah, sama juga ujiannya juga sama. Nah, sebentar. Nah, itu NK-nya sudah saya kirim ya di WA group ya untuk absen. Tadi sudah dibuka belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, itu seperti itu. Jadi ujiannya sama di minggu yang sama nanti, seperti itu. Dan ini satu konsekuensi logis saya pikir, mengajar di kelas yang sama tapi mata kuliah yang berbeda. Itu sering saya, bahkan di perguruan tinggi swasta pun saya sering seperti itu. Ya, mata kuliahnya beda, mahasiswanya adalah di kelas yang sama. Satu kelas itu mata kuliah yang berbeda gitu. Tapi nggak apa-apa, saya juga enaknya di sini begini, karena itu masalah ada hubungannya dengan media ya. Kemudian di mata komunikasi kan kita membahas juga masalah media komunikasi. Nah, metode penulisan ini juga bicara medianya. Medianya apa misalnya? Kebanyakan medianya adalah media kalau jurnalistik itu adalah media periodik, media massa ya, media massa periodik. Artinya media massa periodik itu media yang digunakan oleh semua orang tapi sifatnya memiliki keteraturan waktu terbit. Misalnya surat kabar, majalah, tabloid ya, radio, televisi ya. Sekarang ada lagi namanya media massa online ya, itu seperti itu. Bukan media online ya, tapi media massa online ya. Nah, karena media online itu banyak ya, ada media sosial juga ya, itu seperti media online juga itu. Tapi kita lihat media massa online ya, media massa periodik online. Itu seperti itu. Bagaimana? Kita lihat apa yang kita lakukan adalah isinya yang kita bahas, bukan medianya. Isinya. Karena jurnalistik itu bicara tentang isi media massa, bukan media massa. Kan seperti itu. Isinya apa? Berita dan opini atau pendapat. Itu yang kita bahas ya. Bukan iklan ya. Bukan cerpen. Bukan yang lainnya, tapi tentang berita. Apa-apa tentang beritanya? Ya, kita lihat tentang beritanya. Itu seperti itu. Nah, baik. Hari ini ada yang naik kereta. Kebetulan kalau naik kereta sekarang sudah tidak dibatasi lagi ya. Duduknya sudah dempet-dempetan. Itu seperti di era-era sebelum pandemi ya. Seperti itu. Koran katanya sudah mulai dibebaskan. Karena akan Indonesia katanya sih akan menuju pada era endemi, bukan pandemi lagi. Pandemi ke endemi. Tapi saya juga bingung. Ya, tapi cukup hati-hati jangan ceroboh ya, karena tingkat penambahan virus kita masih tinggi ya, masih di atas 20.000 per hari, yang meninggal masih di atas 200 orang per hari. Kemarin 300, sebelumnya 401.
kemarin 350 apa berapa? Sehari sebelumnya udah 401 ya. Itu masih tinggi saya. Seharusnya kalau sudah landai ya, pertumbuhannya 50 sehari misalnya, yang meninggal sudah tidak ada akibat apa COVID, barulah dilakukan seperti itu. Itu ini saya juga ngeri-ngeri sedap gitu rasanya seperti itu. Karena apa? Pertumbuhan COVID itu meskipun konon katanya ini adalah yang sekarang itu adalah virus apa namanya Omicron katanya. Ya, Omicron bukan Macron. Kalau Macron itu presiden Prancis ya. Macron presiden Prancis emak gitu kan. Kalau ini ya Omicron gitu kan. Nah, itu seperti itu. Kalau di Prancis namanya Macron gitu, presiden Prancis. Presiden yang itu, yang apa istilahnya, yang nyinyir, presiden nyinyir itu, presiden Prancis itu presiden nyinyir. Nah baik, padahal Omicron itu sendiri, kemarin saya dapat informasi dari Kementerian Kesehatan itu, selama pandemi itu hanya 5.000-an, ditambah lagi ada Omicron siluman. Namanya Omicron siluman itu apa? Tanya 350. Berarti yang pertumbuhan sehari minimal 20.000 itu Omikronnya paling hanya ratusan ya. Tapi yang ribuan itu, puluhan ribu itu bukan Omikron, berarti masih Delta kalau gitu. Delta dan apa? Alpha ya. Itu seperti itu. Jadi hati-hatilah itu seperti itu ya. Tetap masker jangan dilepas kalau kita di dalam ruangan. Misalnya nanti kuliah sudah offline misalnya. Offline saya tetap nggak usah offline, online saja misalnya. Itu seperti itu. Tapi kalau mata kuliah praktek silahkan kalau mau offline. Ya kebetulan Pak Direktur di sini tegas juga. Kampus UI juga begitu, yang UNJ juga tegas, tetap masih online. Gitu. Itu seperti itu. Kalau ITB saya juga online atau offline, karena kalau ITB itu katanya lagi ribut ya di kampusnya ya, antara dosen dan rektornya sedang ribut. Itu seperti itu ITB ini. Bahkan dosennya memasang pelang khusus di program studi tertentu tidak menerima mahasiswa baru. Nah, itu sampai seperti itu ya. Ribut ya, universitas perguruan tinggi besar ternama tapi di dalamnya kisruh gitu. Ya, itu seperti itu. Ya UI juga pernah kisruh dulu kan di dalamnya. UI sering kisruh. Ya, baik, dilanjutkan. Mata kuliah metode penulisan laporan. Kita lihat. Akan saya tampilkan dulu ininya, PPT-nya. Kita lihat. Mohon maaf. Ini dia metode penulisan laporan. Nah, kita lihat. Nah, ini tatap muka tetap terstruktur dan mandiri seperti di mata kuliah komunikasi yang saya jelaskan gitu ya. Ini masih kita bicara tentang ini. Kalender akademik, kapan ujiannya? Tentu di minggu yang sama, di bulan Juli ya. Ujian di bulan Juli tanggal berapa nih? Tanggal berapa nih bulan Juli? Tanggal berapa nih? Tanggal 5, tanggal 4 ya. Tanggal 4 ya, tanggal 4 sampai dengan 4, 5, 6, 7, 8 ya. Itu seperti itu ya. Ini ujiannya, ujian akhir semesternya ya. Ujian tengah semester bulan Mei. Nah baik, kita lihat. Nah ini ilmu pengetahuan dan penelitian. Nah sekarang akan saya tampilkan dulu ya. Akan saya tampilkan dulu sebelum masuk ke materi ya. Saya akan menampilkan dulu mengenai rencana pembelajaran satu semester ini apa saja nih. RPS-nya ya. Nah ini RPS.
LPS-nya pembelajaran 1 semester. Ya. Nih, kemampuan akhir itu mampu menyebut peranan ilmu pengetahuan dalam penelitian. Ya. Peranan ilmu pengetahuan dalam penelitian. Paham sebetulnya penelitian itu menyangkut masalah ilmu pengetahuan sebetulnya. Mampu menyebutkan karya ilmiah dan jenis-jenis karya ilmiah itu apa saja. Karena tugas akhir juga ada karya ilmiah. Penelitian juga ada karya ilmiah. Menyebutkan serta contoh-contoh penelitian. Nah itu contoh seperti apa. Sebetulnya di sini bukan penelitian ya, tapi kita penelaahan ya, penelaahan atau namanya pembahasan lah ya. Itu seperti itu. Kemudian, nah ini kehadiran tetap partisipasi dalam kelas ya. Kalau sekarang online, tentu Anda paling tidak harus on cam ya. Nah, kalau tidak on cam berarti tidak hadir. Gitu. Pokoknya seperti itu. Tugas akhir, tugas-tugasnya 30%, ada mata kuliah tugas-tugas juga, nanti ada tugas, misalnya kita coba buat rumusan masalahnya, buat latar belakangnya, misalnya, itu seperti itu. Kemudian setelah itu baru UTS 30%, nilainya UAS 40%. Buku yang kita gunakan ini adalah pedoman penyelesaian skripsi, tesis disertasi, itu yang ditulis oleh Juhari ya, Setiawan Juhari. Kemudian ada juga menulis karya ilmiah, ini dari Indriati, kemudian ada juga Suhartono, metode penelitian, kemudian Usman, ini metodologi penelitian sosial. Ada juga metode penelitian komunikasi, ya. Yang bagus tuh metode penelitian komunikasi ada, ini lupa saya tidak masukkan, itu namanya, itu karangan Jalaluddin Rahmat, itu buku lama, tapi itu sangat relevan sekali dengan metode untuk di bidang-bidang studi komunikasi. Kalau ini umum, ini ekonomi umum ya. Ini juga metode penelitian sosial secara umum. Tapi ada khusus metode penelitian komunikasi, itu Jalaluddin Rahmat. Nah, ini peta kompetensinya ini, saudara ya. Kita bicara dulu tentang peranan ilmu pengetahuan dalam penelitian. Itu bagaimana. Dari sini kita akan memasuki pada pertemuan berikutnya yang bicara tentang karya ilmiah itu dan jenis-jenisnya itu apa saja sih karya ilmiah itu. Kemudian di sini juga jenis-jenis penelitian serta contoh-contoh penelitian apa saja di pertemuan ketiga. Dan kalau di pertemuan keempat ini kita akan bicara tentang langkah-langkah dalam penelitian itu seperti apa, prosedurnya seperti apa. Ya. Kemudian kita juga mengidentifikasi masalah. Di mana nanti yang dibahas itu adalah masalahnya, rumusan masalahnya apa, dan penyusunan latar belakangnya seperti apa. Jadi masalah itu muncul karena ada latar belakangnya. Jadi bukan masalah dulu yang diungkapkan, tapi latar belakangnya dulu harus diungkapkan, barulah masalah. Nah, masalah itu karena ada latar belakang. Kenapa dia cemberut? Karena dia dimarahin misalnya kan, itu latar belakangnya dimarahin. Misalnya. Kan seperti kenapa itu mobil penyok? Oh karena nabrak misalnya. Kan seperti itu. Kenapa ini mobil mogok? Oh karena akinya tekor misalnya, strumnya habis, itu kan sebabnya. Jadi yang disebut dengan itu ada latar belakangnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Maka muncullah masalah. Masalahnya kenapa? Mogok mobilnya itu masalah. Kan begitu. Cemberut itu karena itu masalah juga, sudah cemberut. Karena manusia itu ya kalau sudah tidak cemberut berarti tidak masalah. Kalau cemberut berarti masalah gitu kan. Tertawa juga itu adalah masalah. Jadi masalah itu bukan hanya negatif, tapi ada positifnya juga. Itu seperti itu. Nah itu ya, karena apa? Ajengnya seorang manusia itu bukan saat cemberut atau suka saat tertawa gitu, tapi saat bagaimana bisa saja itu. Mulutnya itu ya tetap biasa seperti dalam foto. Nah itu cuma mobil kelihatan yang ya jalan biasa, starter jalan dan sebagainya seperti itu. Itu yang tanpa masalah. Ajengnya seperti itu. Tapi ketika apa istilahnya mogok misalnya, kenapa? Apakah ban pecah, itu yang disebut dengan